Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Astuti dengan nomor NIM 23811300536 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital dengan tema Metode dan Model Komunikasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Eka Munawaroh MPD. Pengantar komunikasi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi sarana penyampaian ilmu, gagasan, nilai, dan informasi dari pendidik kepada peserta didik. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan pembelajaran akan sulit tercapai. Yang pertama, metode komunikasi. Metode komunikasi merupakan cara praktis yang digunakan guru atau dosen dalam penyampaian materi pembelajaran. Metode bersifat implementatif dan operasional, artinya langsung diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus. Yang kedua, model komunikasi. Model komunikasi merupakan kerangka atau pola konseptual yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi berlangsung. Model ini lebih bersifat teoritis dan digunakan untuk menganalisis alur komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Contoh model komunikasi yaitu model linear, model interaktif, dan model transaksional. Model komunikasi membantu memahami bagaimana pesan diterima, diproses, dan diberikan umpan balik oleh peserta didik dalam pembelajaran. Perbedaan utama antara metode dan model komunikasi adalah metode itu berfokus pada cara penyampaian, sedangkan model berfokus pada pola atau proses komunikasi. Keduanya harus dipadukan agar proses pembelajaran berjalan efektif dan interaktif. Metode komunikasi yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah sebagai salah satu metode komunikasi pembelajaran yang paling sering digunakan. Metode ceramah adalah metode pembelajaran di mana dosen atau guru menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik secara langsung. Komunikasi dalam metode ini cenderung bersifat satu arah. Nah, karakteristik utamanya yaitu guru menjadi pusat informasi, materi disampaikan secara langsung, peserta didik lebih banyak mendengarkan, dan cocok untuk penyampaian materi dalam jumlah besar. Nah, kelebihannya di sini sangat efektif dan efisien, mudah digunakan untuk menjelaskan konsep dasar. Nah, di sini ada keterbatasan ya. Jika digunakan terus-menerus tanpa variasi, maka mahasiswa menjadi pasif, kurang melatih keterampilan berpikir kritis, interaksi belajar menjadi minim, konsentrasi peserta didik mudah menurun. Nah, cara mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan tanya jawab, media visual, video pembelajaran, dan diskusi kelompok. Nah, dengan demikian pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan komunikasi multi arah antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik. Metode diskusi yang pertama yaitu esensi interaksi multi arah. Pada metode ini, siswa aktif menyampaikan pendapat, terjadi tukar pikiran, peserta didik belajar menghargai pendapat orang lain, serta pembelajaran menjadi lebih hidup. Selanjutnya, pengembangan berpikir kritis dan kolaboratif. Metode diskusi sangat efektif untuk melatih berpikir kritis, memecahkan masalah, menganalisis informasi, serta melatih kerjasama tim. Selanjutnya, adaptasi era digital. Di era digital, diskusi tidak hanya dilakukan di kelas, tetapi juga bisa melalui forum online, Zoom atau Google Meet, grup WhatsApp, LMS seperti Google Classroom dan Moodle. Selanjutnya, metode tanya jawab. Yang pertama, meningkatkan partisipasi. Metode ini membuat mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran, berani menyampaikan pendapat, serta terlibat langsung dalam proses belajar. Selanjutnya, memperdalam pemahaman. Di sini guru dapat mengukur pemahaman siswa, mengetahui bagian materi yang belum dipahami, serta memberikan klarifikasi secara langsung.
Selanjutnya, memperjelas materi. Mahasiswa diberi kesempatan bertanya sehingga tidak ada kesalahpahaman. Pemahaman menjadi lebih komprehensif, serta rasa ingin tahu siswa lebih meningkat. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan suatu proses, cara kerja, atau penggunaan alat tertentu secara langsung. Demonstrasi dapat dilakukan dengan secara langsung di kelas, terus menggunakan video, dan melalui simulasi digital. Selanjutnya, efektivitas tinggi. Metode ini sangat cocok untuk pembelajaran praktik, keterampilan teknis, eksperimen, dan pelatihan penggunaan alat. Selanjutnya, manfaat metode demonstrasi. Yang pertama, memudahkan pemahaman konsep. Yang kedua, membantu visualisasi materi. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat, menumbuhkan keterampilan praktik, serta meningkatkan kepercayaan diri siswa. Contoh, demonstrasi penggunaan aplikasi komputer, praktik ibadah dalam pelajaran PAI, percobaan laboratorium, dan tutorial penggunaan perangkat digital. Model pembelajaran digital. Model pembelajaran digital yang pertama yaitu model linear. Model linear menggambarkan komunikasi satu arah dari pengirim ke penerima. Contoh, guru menjelaskan materi tanpa adanya umpan balik langsung. Ciri-cirinya komunikasi sederhana, tidak ada interaksi aktif, dan fokus pada penyampaian materi. Nah, model pembelajaran digital yang kedua yaitu model interaktif. Model interaktif menekankan adanya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Dalam pembelajaran digital, siswa aktif menggunakan kuis, diskusi online berlangsung, serta ada simulasi dan gamifikasi. Kelebihannya, pembelajaran lebih menarik, siswa lebih aktif, dan terjadi komunikasi dua arah. Nah, selanjutnya model pembelajaran digital yang ketiga yaitu model transaksional. Model transaksional melihat komunikasi sebagai proses simultan, di mana semua pihak berperan sebagai pengirim dan penerima pesan secara bersamaan. Contoh, diskusi kelompok online dan kolaborasi proyek digital. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran modern karena menekankan interaksi aktif dan kerjasama. Selanjutnya, model pembelajaran digital yang keempat yaitu model Laswell. Model Laswell menjelaskan komunikasi melalui 5 unsur. Yang pertama, who yang artinya siapa, says what yang artinya mengatakan apa, in which channel yang artinya melalui saluran apa, to whom yang artinya kepada siapa, with what effect yang artinya dengan dampak apa. Model ini membantu menganalisis efektivitas komunikasi pembelajaran. Kesimpulan. Yang pertama, metode dan model komunikasi merupakan dasar penting dalam pembelajaran efektif. Metode berkaitan dengan teknik penyampaian materi, model berkaitan dengan pola komunikasi yang terjadi, integrasi keduanya membantu menciptakan pembelajaran yang dinamis, interaktif, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Di era digital, komunikasi pembelajaran harus memanfaatkan teknologi, mengedepankan interaksi, menyesuaikan kebutuhan peserta didik modern, serta mendukung pembelajaran fleksibel dan kolaboratif.